Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Virus yang mematikan tersebut menjadi momok yang sangat berbahaya untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Penyebarannya yang cepat dan belum ditemukan obatnya membuat kebanyakan orang takut terhadapnya. Karena hal tersebut, saat ini kita menjadi membatasi diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan pun menjadi terbatasi karena kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk berdiam diri di rumah saja agar penyebaran virus tidak semakin luas. Sudah banyak sekali korban yang meninggal karena penyakit ini. Hal tersebut membuktikan betapa mematikannya COVID-19. Lalu apakah korban yang meninggal karena COVID tersebut termasuk mati syahid sahabat beriman? Dan apa saja yang menjadi ciri dari mati syahid? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut bagaimana nasib orang yang mati karena COVID-19? Apakah termasuk mati syahid? Versi dari Magenta Islam. Apakah korban COVID mati syahid? Saat ini sahabat beriman, virus COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia. Semua orang dirundung rasa ketakutan karena virus ini dapat menyebabkan kematian dan menular dari satu orang ke orang lain dengan begitu cepatnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani virus tersebut. Vaksin pun sudah disebarluaskan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang sudah disuntik dengan vaksin. Namun korban yang berjatuhan akibat virus ini pun belum juga turun. Semua korban dari virus COVID-19 termasuk dalam mati syahid. Pada zaman Rasulullah SAW juga ada wabah penyakit kolera yang menyerang dan banyak juga umat muslim yang meninggal dunia karenanya. Dan mereka semua termasuk ke dalam umat yang mati dalam keadaan syahid. Seperti yang digambarkan dalam hadis. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miskam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Virus ini menjadi cobaan untuk semua umat manusia di dunia ini. Kita sebagai umat muslim harus bersabar menghadapi cobaan tersebut dan mengikhlaskan jika anggota keluarga kita ada yang meninggal karena virus COVID-19. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah berdiam diri di rumah selama COVID-19 mendapatkan pahala? Pada masa pandemi ini sahabat beriman, kegiatan kita sangat terbatasi. Bahkan ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan semua kegiatan dari rumah saja. Hal ini memang sangat baik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia. Dalam ajaran Islam pun, saat terjadi wabah penyakit kita dianjurkan untuk berdiam diri di tempat yang aman. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis dari Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, taun atau penyakit menular atau wabah kolera adalah suatu peringatan dari Allah yang Maha Perkasa untuk menguji hamba-hambanya
dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tadi sangat jelas untuk kita berdiam diri agar penyakit tersebut tidak tertular ke orang lain. Bahkan jika kita bersabar untuk melakukan seluruh pekerjaan di rumah saja untuk menghindari penyakit yang menyebarnya, maka kita akan mendapatkan pahala setara orang yang mati syahid. Hal ini pun diterangkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah taun, lalu beliau mengabarkan bahwa taun atau penyakit sampar pes lepra adalah sejenis siksa yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin yang tidak ada seorang pun yang menderita taun, lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid." Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dari itu sahabat beriman, maka mari kita bersabar menghadapi masa cobaan pandemi ini dan teruslah berdoa serta beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa saja keutamaan orang yang mati syahid? Hampir setiap umat muslim di dunia ini ingin mati dalam keadaan syahid. Hal ini dikarenakan umat yang mati dalam keadaan syahid akan mendapatkan berkah yang luar biasa di akhirat nantinya. Seseorang yang mati dalam keadaan syahid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang 1/4 darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari hadis tadi kita mengetahui betapa banyak keutamaan dari umat yang mati dalam keadaan syahid. Kita semua sahabat beriman bisa mendapatkan pahala syuhada. Hal ini bisa kita dapatkan dengan cara berdoa kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun diterangkan pula dalam hadis. Barang siapa yang mohon mati syahid kepada Allah dengan jujur dalam hatinya, maka Allah akan memberinya pahala syuhada meskipun ia meninggal di atas kasur. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita berdoa agar bisa mati dalam keadaan syahid dan masuk ke dalam surga yang Allah telah janjikan pada kita. Kemuliaan umat yang mati syahid. Semua umat muslim yang mati dalam keadaan syahid sahabat beriman akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Di akhirat nanti mereka akan sangat gembira. Tidak akan ada rasa penyesalan selama hidup di akhirat nanti. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 171.
Tidak ada hal yang lebih mulia dari mendapatkan kematian yang syahid. Surga pun akan menjadi tempat untuk mereka. Pandemi COVID-19, sahabat beriman, sudah memberikan banyak cobaan kepada kita. Tidak sedikit orang yang kehilangan keluarganya. Kondisi ekonomi pun semakin memburuk dan semakin membuat orang susah untuk mencari nafkah. Kita sebagai muslim yang taat haruslah bersabar, berdoa, dan berusaha untuk melewati semua cobaan ini. Karena Allah Ta'ala tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan para hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.